Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Batu TV rahimakumullah, patut kita bersyukur masih juga dianugerahi kesehatan oleh Allah. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati beragam fasilitas dari Allah di bulan istimewa Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita sejak awal Ramadan lalu sampai hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Topik kita sore hari ini tentang hubungan puasa dengan kesehatan. Beranjak dari sebuah hadis pendek dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sanad sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul pernah mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, niscaya kalian akan menjadi sehat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, belakangan ini begitu banyak para ahli yang melakukan kajian-kajian, penelitian-penelitian ilmiah tentang kaitan puasa ini dengan kesehatan manusia, baik secara fisik maupun kesehatan secara psikologik atau secara mental. Kalau kita telusur dalam banyak website atau informasi-informasi ilmiah, telah lebih atau ribuan penelitian telah dilakukan oleh banyak para ahli tentang hubungan puasa ini dengan kesehatan fisik seseorang. Secara fisiologik bahwa pola aktivitas, pola makan dalam orang yang berpuasa itu sungguh akan menyehatkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan pola puasa yang tidak makan, tidak minum, kalau dalam syariat Islam sejak subuh sampai maghrib, di negara kita yang tropik ini kurang lebih 14 jam rata-ratanya, maka ternyata ini merupakan pola konsumsi yang paling ideal bagi aktivitas metabolisme tubuh kita. Tadi kalau kita cermati bahwa begitu kita makan sampai kenyang, ketika kita sahur misalnya, maka energi itu akan cukup 4 jam setelah itu. Energi yang langsung bisa digunakan di darah kita. Tetapi setelah energi itu habis, maka mulailah dipecah cadangan-cadangan energi tadi, yang utamanya adalah dalam bentuk glikogen. Nah, ini akan dimetabolisme menjadi glukosa darah, kemudian menjadi sumber-sumber energi bagi tubuh kita. Menurut banyak penelitian, apabila seseorang itu makan sampai kenyang, maka cadangan glikogen dalam tubuhnya itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi selama 10-12 jam. Nah, inilah luar biasanya syariat puasa itu. Bahkan kemudian kalau kita perhatikan, kenapa baginda Rasulullah mensunnahkan dalam berpuasa ini mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Kalau kita hitung secara durasi waktu, maka kurang lebih sekitar 14 jam. Maka itulah waktu ideal untuk menghabiskan energi kita. Sekaligus nanti kalau setelah 12 jam lalu apa yang dipakai, maka mulai terjadi pemecahan cadangan-cadangan energi dalam bentuk lemak tubuh yang kita kenal dengan lipid ataupun trigliserida tadi. Nah, inilah yang justru sangat diperlukan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kesehatan juga cukup banyak penelitian-penelitian ilmiah yang telah mendapatkan kesimpulan bahwa puasa itu sungguh banyak bermanfaat bagi penyakit-penyakit tertentu. Misalnya ada penelitian yang dilakukan pada 174 orang yang sedang mengalami hipertensi. Maka diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata puasa menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk menurunkan hipertensi. Karena kita tahu orang berpuasa juga akan mengalami penurunan cair tubuhnya, sehingga volume darahnya juga akan menjadi menurun, tetapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian, sehingga tekanan darahnya juga akan menurun. Juga diketahui bahwa puasa itu sangat efektif untuk mentreatment atau mengobati kondisi diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini adalah kelebihan glukosa, bukan karena kekurangan hormon insulinnya. Nah, artinya dengan puasa berarti asupan energinya yang dikurangi. Maka rekomendasi para pakar kesehatan, puasalah
hal yang paling efektif untuk mengeliminasi atau untuk menangani kondisi diabetes tipe 2 ini. Juga ada beberapa penelitian misalnya bisa mengatasi obesitas, ini juga sangat faktual. Juga ada beberapa penelitian tentang epilepsi, ternyata puasa dapat menurunkan baik durasi kekejangan atau tingkat kekejangannya. Juga beberapa penelitian lain termasuk penyakit-penyakit autoimun dan bahkan beberapa penyakit yang lain. Nah, beragam penelitian ini telah mengungkap fakta bahwa apa yang dikatakan Rasulullah 15 abad yang lalu sungguh benar-benar faktual dan bahkan secara ilmiah empirik telah dibuktikan. Puasa sungguh menyehatkan. Belum lagi aktivitas spiritual kita tentu bukan hanya menyehatkan secara fisik, tapi juga pasti menyehatkan secara mental dan spiritual. Mudah-mudahan ibadah puasa kita sungguh menyehatkan kita, baik fisik kita maupun mental spiritual kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.